Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu Paskah yang kedua, atau sering disebut sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini masih tetap ada di rumah. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita sekalian untuk mendengarkan dan merenungkan Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus wafat disalib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di sebuah tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu Paskah yang kedua ini, atau hari Minggu Kerahiman Ilahi, gereja mengajak Anda dan saya untuk jangan takut mendekati kerahiman Allah yang tiada batasnya. Melalui Santa Faustina Kowalska, Yesus berpesan kepada Anda dan saya. Yesus berpesan begini, "Jangan biarkan jiwa-jiwa takut untuk mendekat padaku. Walaupun dosa-dosa mereka sangat besar, kerahimanku sangatlah besar, sehingga tidak ada pikiran, baik dari manusia maupun dari malaikat, yang dapat memahaminya secara keseluruhan di sepanjang segala masa." Pesan ini sungguh luar biasa, saudara-saudari. Yesus meminta kita untuk jangan takut mendekatkan diri kita kepada kerahimannya. Untuk itu, Paus Fransiskus dalam Bula Pemakluman Yubileum Kerahiman
ilahi luar biasa yang diterbitkan pada tahun 2015 mengatakan kepada gereja begini: belas kasih Allah akan selalu lebih besar daripada dosa apapun, dan tidak seorang pun dapat memasang batas pada kasih Allah yang selalu siap mengampuni. Dari pesan Yesus melalui Santa Faustina yang kemudian diformulasi secara konkret oleh Paus Fransiskus, bagi kita sekalian di zaman ini, kita justru diantar masuk dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi. Dan secara pribadi, saya justru membayangkan wajah Yudas Iskariot ketika membaca dan merenungkan Injil hari ini. Andai saja Yudas Iskariot masih ada bersama para murid saat Yesus menampakkan dirinya, maka perkataan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, saya sangat yakin tidak hanya berlaku bagi ke-11 murid, tetapi juga berlaku bagi semua, termasuk juga Yudas. Inilah kekeliruan dari Yudas Iskariot. Meskipun dia telah menyesali segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan terhadap Kristus, dia tidak yakin akan belas kasih Allah yang tiada batasnya. Sahabat yang terkasih, pada kenyataannya dalam hidup ini kita hanya berbeda dalam hal memilih dosa. Sikap kita yang mungkin sering menghakimi diri sendiri, menghakimi sesama, harus dijauhkan. Pintu kerahiman ilahi selalu terbuka luas ketika kita hendak bertobat. Allah yang kita imani itu seperti seorang bapa yang menanti dengan setia bertobatnya kita, seperti dalam perumpamaan tentang anak bungsu yang hilang. Akhirnya, selamat merayakan pesta kerahiman ilahi, selamat menerima berkat pengampunan dari Allah, dan jangan takut. Damai sejahtera